kelima, sambutan Komite Ketua SMP Negeri 22 Semarang. Yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Kembali. Baiklah, mari kita mulai acara ini dengan penampilan tari yang akan dibawakan oleh tim tari Speloli dengan tari Asmara Putri Kirana. Selamat menyaksikan.
memanjatkan doa kepada Bapak Nur Aziz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa tabar badalam wa sawbihi wa sallallahu alhamdulillahi wa syahidin hamidin wa abudullah ya rabbal hamdu kami yang dahulu dikari ya Allah ya aziz ya ghafar ya ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa berkurang dan dosa kami. Ya Allah, berikanlah anak-anak kami, anak-anak yang paling bersyukur atas rahmat, nikmat dan rahmat. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami yang soleh-solehan, anak yang berguna di Musa dan Abdullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la tuzaghna al-abrar ya aziz wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nur Aziz. Selanjutnya mari kita saksikan penampilan senam kreasi dari kelas 9H. Selamat menyaksikan.
Beri tepuk tangan yang meriah. Wow, keren sekali ya penampilan dari kelas 9H. Berikutnya yaitu sambutan Ketua Komite SMP Negeri 22 Semarang yang pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh Bapak Nur Rahmat Isdaryanto. Kepada beliau kami persilahkan. Oh yang tepuk tangan saya tahu itu. Lebih dan kawan-kawan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau saya mengucapkan salam Pancasila, dijawab dengan salam gitu ya. Salam Pancasila. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini memberikan nikmat kesehatan berupa mental dan raga kita. Yang amat kami hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 22 Bapak Muslimin dan juga dengan Bapak Ibu Guru, pendidik yang mulia. Kemudian kepada siswa kelas 7, 8, 9 P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila merupakan kebijakan pendidikan yang bertujuan bahwa manusia itu tersusun atas jiwa dan raga, sehingga pendidikan itu mengembangkan potensi siswa baik dari sisi jiwanya, cipta rasa karsa maupun dari sisi raganya, sehingga kemudian dikenal olah pikir, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga. Agar itu semua muncul, maka perlu ada namanya wahana, perlu ada namanya bentuk kegiatan. Itu yang kemudian dikenal dengan nama proyek. Harapannya dengan proyek ini sekolah itu menampilkan mana yang olah pikir, mana yang olah rasa, mana yang olah jiwa, mana yang olahraga, sehingga segenap potensi peserta didik itu dikembangkan di sekolah. Selaku komite, artinya yang mewakili dari orang tua, menjadi melihat, oh ternyata yang dikembangkan di sekolah itu bukan sekedar pengetahuan saja, bukan sekedar bagaimana memahami pengetahuan-pengetahuan teori-teori saja, tetapi bagaimana watak, budi pekerti, sikap itu dikembangkan di sekolah sebagai inti dari kemanusiaan. Termasuk juga bagaimana keterampilan-keterampilan fisik itu dikembangkan. Nah, hari ini selaku komite kami merasa bangga kepada pihak sekolah yang elemen-elemen kemanusiaan, baik itu jiwa raga, yang temanya kali ini adalah bangunlah jiwa dan raga, seperti lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Mendidik itu mendidik baik dalam sisi cipta rasa karsa, dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ini dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga kami sebagai orang tua merasa bergembira bahwa sekolah tidak hanya mengajarkan sisi pengetahuan, tetapi juga sikap, watak, budi pekerti, dan juga keterampilan. Nah, hari ini sebagai wujud gelar karya ada permainan-permainan yang membutuhkan otak. Ya? Ini permainan-permainan membutuhkan otak. Tadi kemudian tampil adanya senam-senam, senam kreasi itu menunjukkan ulah bugarnya. Kemudian nanti ada talk show, ada gelar karya hasil masak, ya. Kemudian di situ dikembangkan tentang upaya-upaya kemanusiaannya di dalam menuju membekali peserta didik sekalian menjadi manusia yang seutuhnya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muslimin, dan Bapak Ibu Guru sekalian. Kami sebagai komite wakil dari orang tua merasa bergembira
karena bakat-bakat anak ditampilkan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Harapannya kendati nanti di tahun depan mungkin P5-nya hilang, tapi program seperti ini tetap dijalankan sehingga siswa-siswa itu bisa menampilkan seluruh potensi kemampuannya, karena dalam hidup itu pada akhirnya manusia memiliki potensi yang tak terbatas sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk para siswa sekalian, baik kelas 7, kelas 8, kelas 9, selamat menampilkan karya-karya terbaik dan itu terus dipupuk untuk bekal masa yang akan datang. Oke, selamat melakukan gelar karya. Semoga ini menjadi bekal masa depan untuk menjadi generasi yang lebih baik daripada orang tua kalian. Dan orang tua merasa bangga karena gelar karya ini sebagai wujud kerjasama di antara siswa-siswa dan sebagai wujud dari pertanggungjawaban keterampilan dari olah pikir, olahraga, olah jiwa dan olahraga, serta sikap, pengetahuan serta keterampilan hasil dari pendidikan. Selamat mengikuti gelar karya proyek penguatan profil Pancasila dengan riang gembira. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan anugerahnya, cuacanya menjadi cerah. Cukup sekian, terima kasih, dan kami selaku komite bangga dengan para siswa yang ternyata gelarnya luar biasa. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nur Rahman Isterianto atas sambutannya. Selanjutnya mari kita sambut penampilan talk show dari kelompok 4, kelas 7C dan 7D. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Udah pada sarapan belum nih? Belum. Apa? Kesiangan bangunnya. Kalian tahu nggak sih sarapan itu penting banget buat tubuh. Wah, pentingnya gimana tuh? Agar aktivitas sehari-hari kita menjadi lebih baik dan kita juga lebih semangat. Ternyata sarapan penting banget ya untuk menjaga energi kita tetap terisi. Iya benar banget. Nah, sebelumnya udah ada yang tahu belum kita berdiri di sini mau bahas apa? Bahas apa tuh? Jadi berdirinya kita di sini akan membahas tentang bekal menu sehat dan bergizi. Nah, teman-teman di sini udah pada tahu belum kalau bekal itu penting banget? Kenapa pentingnya? Ya. Karena bekal dapat menjaga energi kita tetap stabil saat menjalani aktivitas di sekolah. Nah, gak usah berlama-lama lagi ya, langsung kita mulai aja acaranya. Nah, karena belum pada kenal, aku punya pantun nih buat kenalin kelompok kami. Si bisa beli AC, Cakep. kenalin kita. Perkenalkan, saya Raihana Nanda Putra Ramadhani sebagai narator atau host. Perkenalkan, nama saya Zahra Nafisa Putri sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Nista Nazila Qurani sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Hamid Samfaisti sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Rizka Fusabila Ramadhani sebagai narasumber. Nah, karena kita udah perkenalan, mana nih kelompok kelas 7 perkenalannya? Karena nggak bisa pakai pantun, kita juga ada penyanyi. Misal saya beri bunga lili. Kenalin kami dari Seven Family. Wah, perkenalannya nggak kalah bagus ya sama kelompok fans Juce. Oh iya, karena kita perkenalkan nama saya Harif Faidi Sulaika sebagai musisi. Nah, saya Ibrahim Sabuni sebagai narasumber.
membawa pengalaman sing, jadi kita kenalin ke teman-teman ya. Yang mulai siapa dulu nih? Ngomong kali aja, ngomong kali dulu aja. Nah, biar adil gimana sweet aja. Kita sebentar. Karena bagi saya menang, karena kalah, bagi saya dulu deh. Oke, terima kasih. Jadi, kelompok kita membawa Ada nasi putih, sayur sop, ayam goreng, susu, dan buah jeruk. Bisa dijelasin nggak cara mengolahnya gimana dan apa aja kandungannya? untuk cara pengolahan nasi putih cukup mudah loh teman-teman. Kalian tinggal siapin beras secukupnya, cuci bersih hingga 3 kali, beri air putih secukupnya, masak beras hingga menjadi nasi. Untuk kandungannya sendiri, nasi putih sebagai karbohidrat untuk sumber energi pada tubuh kita. Tanpa energi, tubuh kita akan menjadi letih dan lesu. Selanjutnya, Cara membuat sayur sop, yang pertama, cuci sayuran hingga bersih. Yang kedua, potong-potong sayuran. Yang ketiga, tumis bumbu sayur sop. Yang keempat, masukkan air hingga mendidih. Jika air sudah mendidih, masukkan sayuran dan tunggu hingga matang. Kandungan di dalam sayur sop ada serat, vitamin. Serat berfungsi untuk melancarkan pencernaan dan vitamin berfungsi untuk menguatkan metabolisme tubuh. cara pembuatannya cukup susah ya teman-teman. Selanjutnya, Untuk membuat ayam goreng, pertama-tama cuci ayam, kemudian marinasi ayam, kemudian goreng sampai kekuningan. Kandungan dari ayam yaitu protein, berfungsi sebagai menyehatkan tubuh dan menguatkan massa otot. Cara membuat susu yaitu siapkan gelas dan susu bubuk, kemudian masukkan susu bubuk dan air secukupnya ke dalam gelas, kemudian aduk hingga rata. Susu pun siap disajikan. Wah, ternyata lengkap banget ya kandungannya, dan cara mengolahnya juga cukup mudah. Tapi kayaknya dari kelompok 7D bekalnya cukup lengkap tuh. Bisa dijelasin nggak isinya apa? banget. Jadi kelompok kami membawa nasi goreng, saji, roti peralatan nasi goreng dan buah-buahan. Minumnya ada susu kedelai. Bisa dijelasin nggak cara mengolahnya gimana dan kandungannya apa aja? Nasi goreng siapkan gula dan nasi secukupnya. Setelah itu tumis bihasa hingga harum, lalu masukkan nasi dan kecap, lalu aduk merata. Setelah itu kalau nasi sudah cukup, bisa taruh di bekal atau piring. Nasi goreng sudah disajikan. Untuk membuatnya dapat membantu daya tahan tubuh. Wah, kok punya rahasia? Kalau teman-teman ingin mengikuti resepnya bagaimana? Teman-teman bisa cari tahu di internet ya. Pembuatan kue ini yaitu potong-potong kue sederhana, lalu tambahkan butter, mayones, sedikit mayones dan larutan keju. Kandungan dari minyak ini yaitu vitamin untuk menambah metabolisme tubuh. Tapi melengkapi nasi goreng dan buah-buahan, cara membuat topping utama nasi goreng yaitu siapkan sosis dan bakso, lalu potong sesuai selera. Kalau sudah goreng sampai matang, lalu sudah matang bisa disajikan. Kandungan dan pelengkap nasi goreng yaitu protein yang dapat menjaga keseimbangan gizi dalam tubuh. Buah-buahan, kandungan nasi gorengnya yaitu vitamin yang dapat menambah vitamin di dalam tubuh. Wah, ternyata cukup lengkap ya bekal dan kandungannya, juga bermanfaat sekali bagi tubuh. Jadi teman-teman di sini udah nggak ada alasan lagi dong untuk memilih bekal dari rumah. Lebih sehat dan lebih hemat. Nggak kerasa waktunya udah habis ya. Padahal pembahasannya lagi seru nih. Iya, padahal pembahasannya lagi seru banget loh. Iya, sebelum kita tutup ada pantun nih buat kalian. Jangan jelas Mas Meroli. Cakep. Sampai jumpa di lain hari. See you next time. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ya. Acara berikutnya yaitu sambutan Kepala SMP Negeri 22 Semarang. Kepada Bapak Muslimin Sarjana Agama kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita hormati Komite SMP Negeri 22 Semarang, yang pada kesempatan pagi hari ini diwakili oleh Bapak Nur Rahmatis Daryanto, alhamdulillah hadir. Bapak Ibu Pabilibang, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 22 yang luar biasa, serta tenaga kependidikan yang alhamdulillah semuanya guyub rukun membantu kegiatan, serta anakku kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang juga luar biasa menampilkan karyanya pada kesempatan pagi hari ini. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang diberikan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menggelar karya kelima dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya, Sehat Jiwa Bugar Raga, Kesehatan Mental dan Fisik dengan Gizi Seimbang dan Kreativitas Bermain. Alhamdulillah juga bahwa kegiatan pagi hari ini disiarkan live ya oleh YouTube-nya Pak Rahmat, yaitu Daily Tower ya. Silakan dibuka, nanti mungkin di subscribe juga ya. Dan insya Allah nanti juga dari Pak Yana juga akan mengupload, pun dari Speroli akan mengabadikan, mendokumentasikan kegiatan ini, sehingga di waktu-waktu mendatang kegiatan ini tetap bisa terdokumentasi dengan baik, bisa kita lihat, kita apresiasi, kita evaluasi untuk perbaikan. Terima kasih kepada semua panitia yang telah menghadirkan acara ini dengan baik, persiapan yang luar biasa, walaupun tadi malam diguyur hujan, tetapi tidak mengganggu kekhidmatan acara. Selamat anak-anak telah berhasil mementaskan karya-karyanya yang hebat ya. Ada permainan, ada produk, dan juga ada olah pikir seperti yang tadi disinggung oleh komite. Semoga ini menjadi bekal kalian untuk menjadi pribadi yang lebih hebat, pribadi yang luar biasa, menjadi bekal untuk memimpin Indonesia di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih, matur nuwun, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muslimin Sarjana Agama atas sambutannya. Untuk Bapak Kepala Sekolah dan seluruh tamu undangan serta Bapak Ibu Guru, kami persilakan untuk berkeliling stand-stand yang telah kami sediakan. Saksikan.
sayuran talk show kelompok 2, kelas 7G dan kelas 7H. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo sobat sehat. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Karena hari ini kita bakal ngobrol santai tapi penuh gizi. Gak cuma buat perut, tapi juga buat pengetahuan. Di sesi talk show, kita kotak makan, setiap bakal punya cerita dan cinta di baliknya. Nah, siapa bilang sih bekal sehat harus ribet? Ternyata bisa praktis, tapi enak dan tetap bikin kita semangat belajar loh. Sebelum itu, kita perkenalan terlebih dahulu gak sih? Karena tak kenal maka sayang. Kalau udah kenal, berarti sayang dong. Nah, perkenalkan, nama saya Chloe Stefani dari tim Soloras. Perkenalkan, saya Asafira Malani kakak dua dari tim P2G. Dan di sini ada narasumber dari tim Soloras, Nela, Zana, Najwa, Hafiz, Farel, dan Tita. Kalau dari P2G, siapa nih narasumbernya? Nah, kalau dari P2G, narasumbernya ada Sabrina, Zaza, Abel, Nasila, dan juga ada Nana. Nah, itu dia narasumber dari tim Soloras dari P2G. Sobat sehat, kalian lihat gak sih dari tim P2G dan Soloras ada bawa sesuatu tuh? Apa ya kira-kira? Kita tanya langsung yuk. Nah, dari tim Soloras, apa sih yang kalian bawa ini? Nah, teman-teman semua, jadi hari ini kita dari tim Soloras kita membawa bekal nasi, ikan lele, sayur bayam, dan juga buahnya pakai buah melon. Kita juga menambahkan perkedel dan juga wortel sebagai hiasannya. Bisa dilihat ya teman-teman, ini bekal kita. Kalau dari P2G, apa sih itu? Kelihatannya enak banget deh. Nah, dari tim kita membawa bekal sehat yaitu salad sayur. Untuk bahan-bahannya kita menggunakan selada, tomat, mentimun, wortel, ayam yang sudah direbus, telur rebus. Dan untuk sausnya kita menggunakan saus tiram. Nah, tadi kan udah dikasih tahu bawa apa aja. Sekarang kita kasih tahu teman-teman cara membuatnya dan apa sih yang kalian membuatnya? Saya tim P2G dulu ya. Cara pembuatannya sangat gampang. Pertama, potong-potong sayur-sayuran seperti wortel, mentimun, selada, dan juga tomat. Lalu potong-potong juga ayam dan telur yang telah direbus. Masukkan bahan-bahan tersebut ke dalam kotak bekal, lalu tuangkan saus-saus yang dituang ke atasnya. Kalau buat alasannya simpel sih, karena pembuatannya sangat mudah, juga bahan-bahannya sangat mudah dijamin. Rasanya sangat simpel ya teman-teman. Sekarang kita coba yuk tanya dari tim Soloras gimana cara buatnya. Nah, alasan tim Soloras memilih menu tersebut karena yang pertama simpel, yang kedua membuat kenyang, yang ketiga dapat ditemukan di warung makan. Maksudnya gimana sih? Maksudnya jika kita ingin membawa bekal sehat namun tidak sempat masaknya, kita dapat membelinya di warung makan tersebut. Nah, yang keempat tentunya sehat serta memenuhi kebutuhan gizi kita. Nah, untuk proses pengolahan sayur bayam yang pertama didihkan air. Nah, sambil menunggu air mendidih, kita dapat merajang bumbu serta memotong-motong sayuran. Jika air sudah mendidih, kita dapat mencampurkannya lalu menambahkan kaldu. Lalu diaduk dan dicicipi rasanya. Jika sudah pas rasanya, kita dapat memakannya. Nah, selanjutnya proses pengolahan perkedel. Yang pertama tentunya mengupas kulit kentang, lalu merebusnya hingga empuk. Hancurkan hingga lembut, lalu menambahkan bumbu penyedap rasa serta potongan daun bawang. Jika sudah tercampur dengan rata, kita dapat membentuknya bulat-bulat, lalu membaluinya dengan telur dan langkah terakhir menggorengnya. Nah, tadi kan dari tim Soloras bilang kalau makanan mereka itu sudah sesuai dengan isi piringku.
Nah, apa aja sih kandungan dan manfaat dari bekal yang kalian bawa ini? Jadi kandungan yang terdapat pada bekal sehat kita ada karbohidrat, yaitu nasi sebagai sumber energi utama untuk tubuh. Ada protein, yaitu ikan goreng untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Vitamin dan mineral dapat ditemukan pada buah melon yang baik untuk tubuh. Serat terdapat pada sayur bayam untuk zat dan gizi tubuh. Manfaat dari bekal yang kita buat yaitu membantu menjaga kesehatan tubuh, membantu mengontrol berat badan, dan yang pastinya hemat biaya. Nah, kalau dari strategi sendiri, apa sih manfaat dan kandungannya? Kandungan yang terdapat pada sayur yaitu vitamin, protein, dan juga lemak. Vitamin terdapat pada sayur-sayurannya, seperti sayur tomat dan sayur wortel mengandung vitamin A yang baik untuk kesehatan mata serta kesehatan kulit. Sayur mentimun dan juga selada mengandung vitamin A yang baik untuk perkembangan tulang. Lalu telur dan ayam rebus mengandung protein yang cukup tinggi untuk memperbaiki jaringan tubuh. Sementara lemak kita dapat dari sausnya. Kalau manfaat salad sayur ada banyak, di antaranya membuat tubuh menjadi lebih sehat, memberi energi untuk beraktivitas, sehingga kita tidak mudah kelelahan, melancarkan pencernaan, memenuhi kebutuhan gizi pada tubuh kita, maka kita tidak mudah sakit ataupun terkena penyakit-penyakit kronis. Dan yang pastinya kita akan merasakan efek kenyang yang lebih lama. Nah, tadi kan sudah disebut itu manfaatnya ini. Sekarang lebih spesifik, apakah bekal yang kalian bawa untuk dengan isi itu? Tentu sudah, karena di dalam salad sayur tersebut sudah terdapat serat, vitamin, protein, dan lemak. Untuk serat dan vitaminnya sendiri terdapat pada sayur-sayurannya. Untuk proteinnya terdapat pada telur dan ayam rebusnya. Sedangkan untuk lemaknya itu terdapat pada saus ikannya. Nah, sekarang sebenarnya dari pikiran apakah sudah sesuai? Menurut saya sudah, karena mengandung protein, serat, dan vitamin yang baik bagi tubuh kita. Nah, kita kan tadi udah bahas hal positifnya dari bekal sehat nih. Nah, gimana sih kalau misalnya kita sering makan makanan yang gak sehat, apa dampak buruknya? Dapat meningkatkan resiko terjadinya obesitas, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit kanker. Nah, kalau dari strategi ini, apa sih menurut kalian dampaknya? Jika kita memakan makanan yang tidak sehat, kita akan terjadi sakit karena makanan tersebut tidak memenuhi syarat bekal sehat. Nah, tadi kan sudah dibilang kalau makan makanan yang tidak sehat itu bisa buat kita sakit. Sekarang, coba dong, apa sih coba dengan dari rumah dengan kalau misal bawa bekal kan ribet nih, bisa kalian dong apa tipsnya? Membawa bekal sehat sangat penting bagi kita karena di makanan tersebut terdapat karbohidrat, serat, protein, dan vitamin yang menambah stamina tubuh kita dan menambah perkembangan dan pertumbuhan dari tubuh kita. Tips agar membawa bekal sehat: pertama, bangun lebih awal. Kedua, merancang menu bekal sehat yang ingin dibawa. Ketiga, di makanan sehat tersebut harus memenuhi syarat bekal sehat. Nah, kalau dari cara sendiri nih, apa sih fungsinya dan apa tipsnya? Membawa bekal sehat itu sangat penting karena di dalam bekal sehat itu mengandung banyak nutrisi yang baik untuk tubuh kita. Selain itu juga meningkatkan daya tahan tubuh kita dan dapat menghindarkan kita dari penyakit kronis seperti diabetes, obesitas, dan juga penyakit jantung. Nah, untuk beberapa tips untuk membawa bekal sehat, yang pertama bisa merancang
bekal sehat. Yang kedua, mengatur menu-menu atau variasi makanan agar tidak bosan. Yang ketiga, bisa dengan mengecek wadah atau tempat penyimpanannya sudah bersih ataupun belum. Yang keempat, hindari makan makanan olahan yang tidak sehat yang menyebabkan penyakit bagi tubuh kita. Nah, dari Vincent pesan dan kesan-kesan selama kalian membawa bekal sehat nih. Nah, dari saya ada pesan nih. Ayo membawa bekal sehat untuk hidup lebih baik. Sehat. Beserta seluruh narasumber dari tim Sekolah Siap to Game, kami undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Oke, jadi kami di sini akan mempromosikan atau memperkenalkan obrolan dari kelas 8. Mulai dari aku dulu ya. Nah, jadi saya akan mempromosikan kelas 8A dan juga 8B. Kalian pasti penasaran kan, obrolan apa aja yang ada di 8A dan juga 8B. Nah, dari 8A dulu ya. Di 8A memiliki 2 game nih. Yang pertama bola penghancur dan yang kedua tarik kata. Nah, gimana sih cara main bola penghancur? Mainnya gampang. Peserta bagi 2 kelompok. Nah, setiap kelompok masing-masing berisi 5 atau bahkan lebih. Kedua kelompok akan diberikan balok dan juga bola. Nah, kedua kelompok akan diadu nih, siapa yang lebih banyak menjatuhkan balok dan siapa yang lebih cepat. Jika salah satu dari kelompok itu lebih cepat atau lebih banyak, maka mereka lah yang menjadi pemenang. Nah, yang kedua lari kata nih. Kalian pasti penasaran kan, kok namanya lari kata? Nah, jadi mainnya gampang. Kalian cuma perlu 5 teman untuk bermain. Nanti pertama harus bilang aku, dan orang kedua akan melanjutkan seperti aku suka. Nanti orang ketiga akan melanjutkan lagi seperti aku suka makan. Nah, gimana, menarik kan? Untuk tempat outboundnya berada di hot teman-teman atau di kelas 8A. Untuk penanggung jawab game pertama adalah Hanif dan game kedua adalah Dara. Selanjutnya aku mau kenalin nih game yang gak kalah seru dari Outbound 8B. Outbound 8B dinamai Sia-Sia. Di dalam sana banyak sekali game-game yang seru yang bisa kalian coba. Nah, game pertama adalah Dekat Sini. Kalian pasti pernah dengar kan di Squid Game? Nah, cara mainnya gampang. Kalian akan diberi 10 dendaki, 5 menjadi target dan 5 menjadi lemparan. Kita sebut saja yang 5 adalah target berwarna merah dan yang biru untuk dilempar. Peserta harus melempar dasi berwarna biru ke warna merah. Jika peserta berhasil mengeluarkan dasi warna merah ke garisnya, maka peserta akan mendapatkan poin. Jika peserta mengeluarkan semuanya, maka peserta akan dinyatakan menjadi pemenang. Penanggung jawab dari tim ini adalah Mas Ilham dan juga Mas Iza. Selanjutnya nih ada poin flip. Di sini peserta akan berhadapan langsung dengan penjaga atau Mas Sena. Nah, cara mainnya gampang. Penjaga akan diberikan poin dan peserta harus menebak poin mana yang akan muncul. Jika peserta berhasil menebaknya, maka peserta akan menang. Penanggung jawab dari tim ini adalah Mas Sena ya. Selanjutnya nih ada lagi game yang ketiga, yaitu memasukkan bola kertas ke dalam kotak. Gamenya lagi-lagi kita harus berhadapan lagi nih dengan penjaga, yaitu Mas Arya. Nah, cara mainnya, penjaga dan peserta akan diberikan 5 bola kertas dan sebuah kotak. Penjaga dan peserta akan cepat-cepatan atau banyak-banyakan masukkan bola kertas ke dalam kotak nih. Nah, siapapun dari mereka yang lebih banyak atau lebih cepat, dialah pemenangnya. Nah, selanjutnya di game terakhir ada kotak misteri. Kalian pasti pernah kan lihat di TikTok di mana orang memasukkannya ke dalam kotak.
tapi tidak tahu isinya apa. Nah ini sama nih, sama juga di 8B. Kalian harus memasukkan tangan kalian ke sebuah kotak dan harus meraba-raba isinya. Kalian berhasil menebak, maka kalian akan mendapatkan poin. Nah sekian dari promosi saya. Jika kalian tertarik dengan organ 8B, berada di depan masjid ya teman-teman. Oke, selanjutnya di kelas selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Dava. Halo teman-teman, aku Dava dari kelas 8C. Aku mau kenalin tim yang gak kalah seru dari kelas 8C dan 8E. Yang pertama, kelas 8C. Bagian yang namanya begitu, kata dan bertakarung tersembunyi. Dari tepung. Pemain harus dapat estafet untuk memindahkan harga tersebut ke dalam peluk botol. Nah, peserta akan diberi waktu 2 menit untuk memindahkan harga tersebut ke dalam botol. Pemain yang memasukkan harga yang paling banyak dalam waktu 2 menit ialah yang akan menjadi pemenangnya. Aku mau mendengarkan, mohon maaf jika ada salah, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali ya open kelas 8 ini. Selanjutnya mari kita saksikan senam kreasi dari kelas 9G. Selamat menyaksikan. Selamat
lanjut dengan promosi Port kelas 9 yang akan diwakilkan oleh kelas 9H. Selamat menyaksikan. Sebagai pembagi kartu dan ada dia sebagai korektor. Nah, untuk memulai game ini, yang pertama, peserta membutuhkan satu set kartu kebiasaan, satu set kartu penjelas, dan juga satu set kartu manfaat. Pertama, satu set kartu kebiasaan akan dibagikan oleh pembagi kartu pada kotak-kotak yang sudah tersusun di alas board game. Tujuh kebiasaan itu meliputi bangun pagi, beribadah, bermasyarakat, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, dan juga tidur awal. Nah, mari kita mulai permainan board game ini. Dan setelah kartu kebiasaan dibagikan dan diletakkan, saya akan membagikan kartu manfaat, lalu pemain akan memiliki satu kartu. Begitu juga pada pemain dua. Nilai-nilai spiritual. Dua, meningkatkan pemahaman tujuan hidup dan arah yang bermakna. Saya akan menempatkan kartu ini pada kartu kebiasaan beribadah. Baik, manfaat tapi tidak sesuai dengan kebiasaan beribadah. Mari kita lanjut untuk skor sementara. Skor yang didapat Caisa adalah 1 karena setiap kartu penjelas atau kartu manfaat yang benar dan sesuai dengan kunci jawaban akan diberi nilai 1. Mari lanjut ke kartu penjelas. Akan mendapat dan meletakkan di atas kartu kebiasaan yang menurut pemain. Kartu yang saya dapat yaitu sarana mendekatkan diri kepada Tuhan, mengakui keberadaan diri dan kekuasaan Tuhan. Saya akan menempatkan kartu ini di sini. Namun, kunci jawaban kartu penjelasan pada kebiasaan belajar berbeda dengan Hasan. Penjelasannya yaitu 1. Pengembangan diri, 2. Proses yang menumbuhkan kreativitas dan imajinasi, dan 3. Melakukan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia. Nah, karena jawaban tersebut salah, maka skor dari Hafsa adalah 0. Karena jika salah, skor tidak akan bertambah maupun berkurang. Nah, teman-teman semuanya sudah paham kan cara bermain board game tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Terima kasih kami ucapkan. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih dan sampai jumpa.
kelompok 1 kelas 7A dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Nah, kira-kira kalian tahu tidak? Kita sini akan membicarakan topik mengenai Apa tuh? Jadi, kita sini akan membicarakan topik mengenai menu bekal sehat. Kira-kira nih, ada nggak ya yang masih membawa bekal ke sekolah? Ada nggak? Wah, ternyata masih ada ya. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Tanisa Markasi dari kelas 7A. Nah, sini ada Mbak Nasa, terus ada Agnes, Mbak Sarah, dan juga Mas Adit. Perkenalkan, nama saya Clara Fadila Zari sebagai moderator dari kelas 7B. Di sini sebagai narasumber ada Karina, Cynthia, dan juga Hekta. Kira-kira nih, kelas 7B kemarin pas hari 5 membuat apa ya? Oh, pas-pas nih. Hari 5 itu kita buat ice ball dan roti. Kan kita udah dengar nih, kelas 7B bikin apa? Kalau kelas 7A nih, apa maksudnya? Nah, kelas 7A itu membuat sushi dan jus jambu. Setelah saya dengar, kelas 7B kan membuat ice ball ya. Nah, kira-kira isi dalam ice ball kelas 7B itu ada apa? Jadi isi ice ball itu ada telur kari, ayam suwir, rebusan sayur, nasi putih, dan telur. Wah, kedengarannya enak ya. Kalau isi sushi kalian apa? Isinya ada nasi, sapi, telur, wortel, dan bunga. Dengarnya membingungkan ya teman-teman. Nah, cara membuat ice ball ala kelas 7B itu gimana nih? Nah, kalau untuk saya, kita pertama merebus ayam, lalu menyediakan ayam, sup, kemudian bersama teman-teman, salam, satu kemudian, sambil dimasak. Kalau untuk telur, yang pertama saya memakai telur, habis itu dimasak, dan setelah itu dimasak. Kedengarannya gampang ya buatnya. Kalau di rumah kalian juga bisa bikin sendiri. Kalau kelas 7A gimana cara buatnya? Nah, cara buatnya itu masukkan nasi ke dalam dulu, lalu diaduk-aduk sambil kita mengaduk. Lalu setelah itu masukkan ke dalam mali yang disiapkan. Setelah itu masukkan isinya seperti telur, sosis, timun, dan wortel. Setelah itu dipotong-potong. Nah, makanya nih, kelas 7B kan membuat ice ball ya. Lalu isi kandungan nutrisi ice ball kalian itu apa? Jadi telur otak-atik sebagai sumber protein, ayam suwir sebagai sumber protein, rebusan sayur sumber vitamin dan serat, nasi sebagai karbohidrat. Wah, kedengarannya lengkap ya teman-teman. Kalau punya 7A nih, kandungannya udah lengkap belum? Apa ya kandungannya? Dalam kandungan vitamin yaitu nasi sebagai karbohidrat, timun dan wortel sebagai vitamin dan mineral, sosis dan telur sebagai protein. Enak ya. Oh, makanya nih, gimana ya perasaan kelas 7B itu maju ke panggung mewakili kelas 7B? Kalau saya sebagai moderator tentu sangat terhormat karena telah dipercaya oleh teman sekelas dan juga guru. Kalau kalian gimana? Bangga rasanya karena bisa berdiri di dipercaya oleh kelas kami untuk mewakili 7B dalam acara Pascal SMPLB 12 Maret pada pagi hari ini. Talisa, mau tanya nih. Boleh. Apa manfaat bawa bekal sekolah? Kan di sekolah ada kantin dan koperasi, di situ juga ada makanan. Kenapa harus bawa bekal? Oh, pertanyaan bagus nih. Kenapa ya kita harus membawa bekal ke sekolah? Manfaat membawa bekal adalah dengan membawa bekal, makanan yang kita bawa dari rumah itu akan lebih terjaga kesehatan.
Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara hari ini. Saya Aisyah Zahra Petik Yanuar dan saya Inesta Asyanita pamit undur diri. Sampai jumpa di kegiatan P5 berikutnya. Salam sehat dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Nih sudah berapa cabut. Baik Bapak Ibu, acara tidak terasa sudah di finish. Untuk yang mengenakan perlengkapan dari sekolah segera untuk dikembalikan sambil berbenah. Ini akan diisi dan dimeriahkan oleh Ibu Reni